Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Al-Ikhlas Babadan Surabaya rahimakumullah, kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Pengajian Ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas Babadan Surabaya rahimakumullah, kepada ibu-ibu yang sholihah yang auranya sudah nampak ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Bu, amin bu, didoakan ahlul jannah loh, ahli surga loh. Ini hari Jumat loh, kok ibu diem saja gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang Jumat Mubarakah ini kita bisa bermajelis ilmu, bisa pengajian, bisa silaturahim, bisa bermuajahah di tempat ini. Fa insyaallah ibu-ibu mendapat kiriman dari Allah Subhanahu wa taala berupa banyak berkah, banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang sholihah. Kajian kita pada siang hari ini adalah wanita bahagia yang dirindukan surga. Apa judulnya, Bu? Wanita bahagia yang dirindukan surga. Wanita bahagia yang dirindukan surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya, siapa yang bahagia? Kok enggak berani angkat tangan? Semua bahagia. Ibu-ibu, saya tanya sekali lagi, siapa yang bahagia? Saya. Bu, judulnya loh, wanita yang bahagia dirindukan surga. Ketika saya tanya, siapa yang bahagia, kok enggak ada yang jawab? Enggak ada yang berani, berarti Ibu belum siap dirindukan surga ya? Belum siap dirindukan surga nih? Belum bahagia. Oh, belum bahagia. Masya Allah, subhanallah. Ibu-ibu, tidak apa-apa. Yang merasa belum bahagia karena mungkin belum ngaji tentang bahagia. Insya Allah setelah pengajian siang ini kita semua pulang pada bahagia semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cantik, yang solihah, ibu jangan berkecil hati ya. Kalau saya bilang cantik, aku lo gak cantik, aku wis tuwek. Saya itu. Aku wis tuwek kok, aku gak cantik gitu. Ibu, ibu tidak boleh berkecil hati ya. Ibu harus percaya diri. Ibu-ibu rahimakumullah, siapa di sini kalau malam tidurnya nyenyak? Semua. Siapa kalau malam tidure sarene mak bleksek? Jam 2, jam 3 bangun. Tapi kan nyenyak kan Bu? Nyenyak kan? Nyenyak, Masya Allah. Habis isak nyenyak kan Bu? Iya kan? Padahal lo ya gak cantik-cantik amat ibu dibandingkan selebritis yang operasi plastik, yang skincare-nya macem-macem. Glowing mana Bu? Glowing artis ya. Tapi ibu ternyata tidurnya lebih nyenyak. Ibu-ibu rahimakumullah, ada seorang selebritis papan atas di tanah air, cantik, glowing, kaya raya, rumahnya bak istana, ya. Gelarnya aja sultan, Bu. Ya. Saking kayanya. Kalau keliling luar negeri, Bu, itu berapa bulan sekali. Kalau kita jangankan keluar negeri, nduk kenjeran ae paling yo sik pirang tahun pisan ngono yo ngenteni dijak putune misale. Itu sudah was glamor, pokoknya mewah mobilnya, mobil-mobil mewah yang harganya 1 miliar ke atas semua. Bu, ternyata kalau misalnya kita mengukur kebahagiaan ya seperti beliaunya, ibu akan kaget, ibu akan terkejut ketika membaca Instagram selebritis tersebut ya, akhir-akhir ini, beberapa hari ini. Jadi masih grass, beritanya ini masih terkini. Maka ibu akan terkejut. Beliau ini kalau malam tidak bisa tidur. Jadi matanya betul terpejam, tapi tidak bisa tidur. Itu beliau nulis sendiri, Bu. Ini bukan gosip. Orangnya nulis sendiri di akun pribadinya, akun Instagramnya. Jadi beliau sedang curhat, menceritakan tentang hidupnya. Ya. Jadi karena penyakit autoimunnya itu, dia sering mengalami stres bahkan depresi. Sehingga kalau mau tidur itu harus minum obat, dan setiap harus minum obat dari dokter sakit jiwa, dari psikiater. Ibu-ibu rahimakumullah, bandingkan ya dengan ibu-ibu yang tadi saya tanya, ibu tidurnya nyenyak. Nyenyak semua. Bahkan ketok bantal iku lho bleksek. Nggih, nikmatnya Masya Allah. Ya. Masya Allah gitu ya. Jadi ibu sangat bersyukur sekali, beruntung. Ibu tidur enggak usah pakai minum obat dari dokter sakit jiwa. Sudah alami bisa ngantuk dengan sendirinya. Oh, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita ketahui sebagai manusia biasa, selagi yang masih hidup di muka bumi ini pasti mempunyai persoalan. Nggih napa mboten, Bu? Pasti punya masalah kan? Pasti punya masalah. Masalahnya mungkin masalah ekonomi, bisa masalah dengan suami yang masih punya suami, mungkin dengan orang tua, dengan mertua, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan pekerjaannya, dengan penyakitnya. Apapun itu persoalan, karena manusia tersebut masih hidup di muka bumi. Ya, jadi selagi masih kita bernafas, selagi masih kita hidup di muka bumi ini, maka pasti kita punya problem. Kita punya masalah. Hanya saja
orang-orang yang mempunyai masalah di muka bumi ini nanti ada dua golongan. Golongan yang dirindukan surga dan golongan yang dirindukan neraka. Maka ibu-ibu rahimakumullah, pastikan ibu-ibu yang hidup di muka bumi sekarang ini, yang masih diberi kesempatan oleh Allah hidup pada hari ini, pastikan hidup kita dirindukan surga, bukan dirindukan neraka. Gimana caranya Ustazah untuk agar hidup kita ini dirindukan surga? Ibu-ibu rahimakumullah, maka ada sebuah cara supaya kita ini dirindukan surga, yaitu dengan bahagia. Kok aneh gampang sih? Mek satu kata bahagia. Ketokane gampang. Tapi kenyataannya kok angel. Kok kudu nggondo ae. Kudu ngamuk ae, ana sing semaur ngoten nggih. Ana sing kudu ngamuk ae. Ana sing kudu tersinggung ae. Ana sing kudu garakno brebes mili nangis ae. Padahal ketika orang-orang yang mempunyai problematika itu, syarat untuk dirindukan surga adalah bahagia. Dan ibu tahu bu, tugas seorang wanita, seorang ibu, seorang istri apabila masih punya suami, tapi koyo niki akeh rondo iki sing teko iki. Yang masih punya suami angkat tangan. Yang masih punya suami. Oh, nggih. Nggih. Yang janda. Nah, Bu, tugasnya seorang wanita itu sebetulnya dalam rumah tangga itu cuma satu, membuat bahagia keluarganya. Berarti kalau dia membuat bahagia keluarganya, maka dia harus bahagia dong. Gak mungkin dia buat keluarganya buat suami bahagia, udah mangkel, udah loro hati, ya apa membahagiakan suaminya. Mau membahagiakan anaknya, udah yo mangkel ambek anake. Gimana mau membahagiakan? Diriku sendiri juga tidak bahagia. Nah ini kan rada-rada angel mlebu surga model kayak gini iki. Iya kan? Maka ibu-ibu rahimakumullah, cara untuk bahagia. Bagaimana caranya kita bahagia? Lah kita harus paham ilmunya. Ya. Ustazah iku temenan ta iku? Ana dalile ta? Iku jangan-jangan ustazah itu ngarang iku ngongkon bahagia. Ya. Ini ada dalilnya Ibu, dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita itu bahagia, dan nanti orang-orang yang bahagia itu akan masuk surga dan dirindukan surga. Jadi surga itu tidak mau dengan orang-orang yang tidak bahagia hatinya. Ya, tidak bahagia. Dalilnya apa, Bu? Surat At-Taubah ayat 40. Ya. Suratnya agak panjang tapi saya potong di tengah-tengah akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Jadi ibu-ibu rahimakumullah,
Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40 ini, kita dilarang untuk lawan kata bahagia apa Bu? Susah, sedih. Lah ini dilarang sama Allah, dilarang sedih, dilarang susah. La tahzan. Jangan sedih, ojo susah. Lho niki Allah sing ngendikan. Senes Ustazah Eti. Ya, bukan saya yang ngomong, tapi Allah sendiri yang berfirman bahwa kita dilarang bersedih. Ya, janganlah engkau bersedih. Jangan, ibu-ibu jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana cara Allah membuat kita bahagia supaya kita tidak sedih? Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Tenang Bu, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tenang. Nggih. Dan membantu dengan mengirim bala tentaranya atau malaikat-malaikatnya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Jadi orang bahagia itu tenang Bu. Nggih. Ada orang harta kekayaannya berlimpah, tapi tidak bisa tidur. Tenang napa mboten Bu? Jadi orang-orang yang tidak bisa tidur malam atau insomnia, ya, insomnia itu penyakit orang yang tidak bisa tidur di malam hari. Padahal Allah berfirman dalam ayatnya, dijadikan malam untuk istirahat, dijadikan siang untuk bekerja. Dados nek sampun dalu, kita itu sunatullahnya, ketetapan Allah, fitrahnya itu tidur untuk istirahat, tenang. Malam beraktivitas. Nah, tapi rupanya ada orang-orang yang tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur. Ada orang-orang yang dia bisa beli makanan enak-enak, tapi makanannya tidak dimakan dengan optimal. Ibu kemarin lihat itu di sosial media, pesta kemerdekaan, nasinya, tahu Bu, makanannya Bu, buang-buang, mubazir, tidak kemakan. Tidak kemakan, padahal banyak orang rakyat miskin yang tidak bisa makan. Jadi itu masih utuh Bu, makanan ini masih utuh, jan buak. Jadi banyak orang-orang yang pesta, tapi dia tidak bisa menikmati makanannya karena apa? Sibuk, harus meeting ke sana, meeting ke sini, pergi ke sana. Makanya bahkan dia tidak sempat makan. Karena apa? Ya karena dia diet lah, dia sakit lah, dia tidak boleh makan ini itu, waktunya sudah terburu-buru sampai makan saja tidak sempat. Kita Bu, makan Masya Allah, nggih. Isu-isu wis sarapan lontong mie, cek nikmate sego pecel, nggih, cek nikmate sego rawon, cek nikmate entek resik, nggih. Nah, itu ada orang yang sampai mubazir, tabzir. Tabzir itu temannya syaitan. Jadi tidak boleh menyanyiakan makanan sampai mubazir, sisa-sisa itu temannya syaitan. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, maka kebahagiaan, ketenangan itu bukan didapat dari manusia manakala dia bisa kaya. Ya, melarang kita kaya. Enggak, silahkan. Kaya, alhamdulillah, sukses. Pekerjaannya, karirnya, alhamdulillah. Ya, menjadi apapun, menjadi orang-orang hebat, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak melakukan amal-amal yang mana Allah ridho, Allah tidak mengirim malaikat, maka tidak akan tenang. Jadi ketenangan itu, kebahagiaan itu dikirim oleh Allah. Jadi kita tidak bisa Bu, aku harus begini-begini.
Aku harus melakukan ini itu. Ya. Melakukan hal-hal yang dianggap otaknya membuat dia bahagia. Ya. Ternyata dia juga tidak bahagia. Ya, tidak akan bahagia. Jadi orang-orang yang bisa bahagia manakala Allah memberikan kebahagiaan. Jadi Bu, yang memberi bahagia itu adalah Allah. Bagaimana caranya? Allah mengirim malaikat. Jadi kalau kita ingin bahagia itu Ibu, maka pastikan dalam kehidupan kita yang datang itu adalah malaikat, bukan syaitan, bukan iblis, ya, bukan jin-jin, ya, bukan jin-jin syaitan, ya, bukan jin-jin syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membuat kamu perasaan was-was, ketakutan, kesedihan, kemerungsung dan lain sebagainya, itu ada dua, yaitu satu, ya, syaitan berbentuk manusia dan syaitan berbentuk jin. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalnya ada syaitan berbentuk manusia, mungkin bisa berupa anaknya, suaminya, tetangganya, temannya, ya. Bagaimana caranya? Menakut-nakuti. Wes ojo ngaji, doa al-ikhlas itu syaitan, ya. Tapi bentuknya manusia, ojo ngaji. Nduk kono diedarno infak lho, wes menakut-nakuti. Ojo ngaji waya awan-awan enak turu, lapo ngaji. Itu syaitan membuat dia takut gitu, ya. Padahal ketika orang-orang yang majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, itu ribuan malaikat dikirim oleh Allah. Pasti tenang, pasti akan diberikan ketenangan dan pasti akan diberikan hadiah-hadiah oleh Allah. Hadiah itu macam-macam Bu, nggih. Hadiah itu tidak harus uang, misalnya dapat uang 100 juta misalnya. Hidup yang tenang, barokah, ya. Usianya berkah, sehat, anak-anaknya baik, anak-anaknya solih-solihah, hidup tentram, ayem, gak duwe utang, ya. Nah, itu juga rezeki, ya, juga rezeki, nikmat yang luar biasa. Ibu-ibu rahimakumullah, maka pastikan ketika kita ingin bahagia, maka pastikan yang mendatangi kita adalah malaikat, bukan syaitan, ya. Syaitan baik berbentuk manusia ataupun jin. Jadi Bu, jin itu dalam kitab Ruqyah Syariah, ya, karya seorang ulama dari Al-Azhar, saya punya kitabnya. Itu jin itu Bu, bentuknya ada 3 Bu. 1, jin itu berada di udara. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Dimensinya itu tidak sama dengan kita, ya. Dan dia bisa masuk ke pori-pori manusia, ke tubuh manusia. Siapapun bisa dimasuki oleh jin itu. Kemudian masuk ke dalam peredaran darah, kemudian masuk ke sel saraf otak, ya. Jadi nanti mempengaruhi otaknya nih. Makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Jadi jin dan manusia, ya, itu masuk. Yang jin itu yang tidak nampak itu di udara masuk nih ke pori-pori, kemudian ke darah, masuk ke sel saraf otak. Nah, di otak itu akhirnya kita mikir macam-macam, overthinking, berprasangka buruk. Wis ojo ngaji. Nah, wis males salat gak enak, wis enak delok TV ae, delok sinetron ae, itu ganggu. Ya, ganggu, jinnya itu ganggu sehingga males salat. Yang tidak mau sedekah, ya. Kemudian tidak mau menutup aurat. Wis enake ndok omahe iki ae wis ambek rasani iko misalnya ngomong no iko. Nah, ini syaitan mempengaruhi jelek-jelek.
Atau tiba-tiba marah, sentimen, musuhan. Nah, itu setan, jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu memengaruhi sel saraf otak kita. Itu cara kerjanya, Bu. Yang kedua, jin itu berpindah-pindah tempat atau bertransformasi, berubah bentuknya seperti yang mereka inginkan. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jin itu bisa berbentuk seperti yang mereka inginkan. Ya. Contoh, ada seorang teman, suaminya pagi berangkat kerja, pakai baju biru misalnya, Bu ya. Tiba-tiba siang niku bojone ndugi, Bu. Datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia salam ngomong. Masuklah kamar, kemudian pamit lagi pergi, tapi bajunya berubah coklat misalnya ya gitu. Terus sore suaminya yang asli datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh ya, sampean mau gak mulai awan, tapi nggak klambi codek, ojo ngawur ae. Aku gak mulai dek, aku iki kerja." "Lho lah terus mau sapa sing mulai?" Itu jin, bisa ya. Jadi ibu jangan terkecoh misalnya jin nanti berupa kiai siapa, kayak siapa. Enggak, itu berupa jin. Hanya satu yang enggak bisa diserupai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia bisa berubah, mau berubah meja kayak gini, bisa. Berubah kayak lemari, bisa. Berubah apapun dia bisa. Ya, berubah patung seperti apa, bisa. Ya, karena dimensinya berbeda dengan manusia. Jadi jangan terkecoh ya. Kemudian yang ketiga, bentuknya apa? Seperti binatang-binatang. Ular, kalajengking, cicak, binatang-binatang yang jelek-jelek ya, anjing. Itu bisa dia menyerupai ya, binatang-binatang seperti itu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, maka pastikan kebahagiaan yang datang kepada kita itu diberikan oleh Allah mengirim malaikat-malaikatnya. Maka dari itu ibu-ibu, kalau kita ingin bahagia, pastikan malaikat itu datang. Karena Allah ridho dengan kita. Allah rela dengan kita. Apa Ustazah yang harus kita lakukan? Semua masalah harus pastikan malaikat yang datang karena Allah ridho. Ya. Misal sekarang masalah hubungan, relationship. Hubungan pastikan malaikat yang datang. Karena kita kan manusia, Bu, ya kan? Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, maka hubungan dengan manusia baik. Nah, relationship, hubungan baik dengan sesama manusia, pastikan kebahagiaan yang datang manakala malaikat datang kepada kita. Contoh, ya, misal antara suami istri, antara ibu dengan anak, bagaimana memastikan malaikat itu datang? Manakala hubungannya antara suami dan istri, istri dengan ibu dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, ya, ibu dengan tetangga, pastikan hidupnya tenang. Tidak ada konflik, tidak ada amarah, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Insya Allah malaikat datang. Tapi kalau misalnya, kenapa Bu? Sifatnya syaitan, para iblis ini bertentangan dengan malaikat. Nah, manusia ini di tengah-tengah. Karaktermu kayak apa nih? Pengen tenang, yo dikirim malaikat. Nek kepingin rame, kemerungsung geger, yo dikirim iblis ini, syaitan ini. Maka dari itu ibu pastikan dengan suami, angkat tangan yang punya suami. Lagi, angkat tangan lagi yang punya suami. Dengan suami yang baik, yang takzim. Takzim itu apa, Bu? Takzim itu apa?
Hormat, menghormati. Sejelek-jeleknya suami, karena dia laki-laki, dia tidak mau diremehkan perempuan. Jadi ibu-ibu jangan sekali-kali memberi nasihat suami. Pantangan itu, Bu. Pantangan. Ibu malah yang dibully kalau ngasih nasihat suaminya. Ya. Jadi jangan kasih nasihat. Saya pernah ngisi pengajian, ada yang tanya, "Ustazah, gimana ya caranya menasehati seseorang biar mau sholat? Soalnya enggak mau sholat." Malah saya yang dibully, saya yang dimusuhi. Saya tanya, siapa yang dinasehati? Anaknya, muridnya, tetangganya, temannya, atau suaminya? Suami, gitu. Suami aja dinasehati, gak katene malah nurut, enggak ya. Jadi harus menghormati, harus tahu ilmunya supaya apa? Supaya tenang, supaya terjadi relationship yang baik. Dan itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah ada aturannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih para istri kemudian keminter, wong lanang, ya sampean niku kok gak koyo iko, koyo Pak Umar misalnya. Pak Umar lu rajin sholat sampean gak sholat, ya tambah ngamuk. Ya kan Rabi ya ambek Pak Umar. Rabi ya kan ambek Pak Umar gitu. Terus ibu jangan sekali-kali memuji orang lain ya, atau misalnya membela orang lain di depan suami, pasti marah. Nah, itu ada ilmunya supaya apa? Supaya hidup kita itu tenang, dan itu diatur semua dalam Al-Qur'an. Ada dalilnya, ada hadisnya. Cuma kajian kita kali ini adalah bahagia. Ya, nanti kalau ngaji bagaimana cara mentreatment suami juga ada ilmunya, ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya, dengan anak misalnya. Bagaimana supaya terjadi ketenangan dengan anak, ada dalilnya juga. Surat An-Nisa ayat 9, apa rumusnya? Kalau pengen anaknya solih-solihah, ibunya harus bertakwa dan nek ngomong sing bener. Qaulan sadida. Nek ibu sekali bojo, mana ada malaikat kirim? Yang kirim ya setan lah. Akhirnya anak ngene, sampean mah bujukan ngono. Lapo gak digugu, gak direken. Itu ada ilmunya semua. Ya, supaya apa? Malaikat itu datang kepada kita. Nah itu relationship itu juga harus dijaga, ya, Ibu. Kemudian yang kedua, masalah apa nih? Kebanyakan para ibu-ibu, para istri, masalah apa nih yang sering menjadi problematika? Ayo. Ekonomi, betul Bu. Ekonomi, masalah keuangan keluarga, keuangan. Ini juga ibu harus mendatangkan malaikat. Kalau ibu mendatangkan iblis, mana ada ketenangan, mana ada sakinah? Tidak ada. Jadi syaratnya kalau kamu pengen tenang, pengen bahagia, pengen sakinah, litaskunu, ya, tenang, maka pastikan Allah mengirim malaikat kepadamu. Itu tadi ayatnya. Ya. Ekonomi sama, Bu. Maaf, Bu, maaf nih. Beberapa waktu yang lalu saya konseling seorang ibu dan anaknya SMP bertengkar. Anaknya laki. Jotos-jotosan, Bu. Ibu itu jotos. Ngajaran ayo anaknya bales jotos. Konfliknya masalah apa? Yaitu tadi. Masalah keuangan. Anaknya pengen beli HP. HP-nya rusak. Nah, duit diutang ibu duit rioyoan itu diutang ibu Maro nyervis diservisno ibu anak ibu lapo wong aku kepingin duitku tak gawe tuku sepatu kok gak nyervis HP gitu. Kan gak ngerti ibu iku soro. Kamu gini. Wah, gitu ya. Akhirnya apa, Bu? Gak ngerti ta? Saya tuh Ustazah sudah bilang, engko ngenteni mekar ibu lunas. Ketawa semua ibu-ibu ini. Nunggu mekarnya lunas. Engko aku tak joko mekar meneh. Bu,
Mekarnya berapa? Ini single parent, Bu. Ini seorang janda, gajinya kerja 2.800.000. Bayar kos 700. Sisa berapa, Bu? 1 juta. 2.800.000, bayar kosnya 700, 2.100.000. Kemudian damel nyicil mekar, Bu, ben minggu 250.000, nek saulan berarti piro? 1 juta garek pinten duwike? 1 juta 100. Cukup ngingoni anak telu, gawe sekolah, gawe mangan. Ya mboten cukup, Bu. Terus saya bilang begini, Ibu, misalnya tidak hutang bagaimana? Nggih saya sakjane Ustazah, nggih abot asline kula utang. Tapi Ustazah hari gini siapa yang mau ngasih rezeki kalau bukan mekar? Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Bu, jarine sing ngekeki rezeki niku wau mekar. Apa tak elokno musyrik kok aku ditampeki ya? Nggih. Memang Ustazah utangnya aku tak kok ngelarang-ngelarang gitu ya. Ibu, ini masalah akidah, ini masalah prinsip. Ya. Emangnya kenapa kalau tidak beli HP? Emangnya kenapa kalau tidak hutang? Ya. Toh juga punya penghasilan. Masalahnya tidak mau bersabar, tidak mau mengatur rezeki kita dengan cara ilahiyah. Mengatur rezeki kita dengan cara bukan cara malaikat yang datang, tapi malah iblis yang datang, syaitan yang datang. Ya. Makanya perlunya ngaji, perlunya belajar agama supaya hidup kita ini tenang, hidup kita bahagia. Allah sudah melarang hutang riba. Hutang niku angsal, Bu. Angsal, mboten dilarang. Kanjeng Nabi nggih nate utang. Tapi kenapa harus riba? Ya. Kenapa harus riba? Allah menghalalkan jual beli. Artinya apa? Allah memprioritaskan untuk berjual beli, bisnis, ya, berdagang atau bekerja yang halal. Ya. Jadi sampai mengatakan bahwa rezeki, Ustazah mana ada ngasih rezeki hari ini kalau bukan mekar. Loh, lali dek duwe moto. Sing kei moto niku sinten? Gusti Allah. Lah nek matane niku tiba-tiba nggih cacat misalnya, kecubles dom misalnya, nauzubillah min dzalik. Ganti mata, transplantasi mata berapa ratus juta. Nggih. Niku lho mboten ditarik biaya kali Gusti Allah, mboten enten pajeke. Nggih. Bisa menghirup udara nikmatnya. Ambekan ya Allah enake, sok mangan sego ambek sambel iwak klothok niku nikmat, nggih. Nggih, niku pun nikmat. Lho ngono gak iku mau gak rezeki ta, nggih. Nek wong gak sok mangan ngono terus piye? Nah ini menyalahi akidah, akidahnya rusak. Kok sing ngekek rezeki utangan riba pisan, nggih. Nah, gimana kan bahagia ya kalau misalnya hidup kita ini penuh dengan riba, padahal apa, Bu? Riba itu Allah dan Rasulnya menjadi musuhmu, akan memerangimu. Nggih. Kon ku musuh Gusti Allah, nek kon iku utang riba, ya. Gimana mau bahagia? Hukumnya, Bu, bagaikan saking gedhinge Allah, saking bencine, bagaikan seorang anak menzinai ibunya. Loh, niku lho. Terus gimana malaikat mau datang? Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Jadi Ibu, maka lakukan pola-pola hidup supaya kita bahagia itu malaikat yang datang. Ya, nek Allah wis larang, nggih, nek Allah pun dawuh larang, ya wis aja dilakoni. Nek Allah iku perintahkan, maka lakukan, nggih. Nek Kanjeng Nabi wis gak seneng, ya wis aja dilakukan. Ya, nek Kanjeng Nabi seneng, jadi sunnahnya itu lakukan. Insya Allah bahagia. Ya, jadi masalah ekonomi itu juga harus ditata supaya malaikat itu datang. Ya. Terus apalagi, Bu? Masalah akhlak, adab keseharian juga pastikan malaikat yang datang.
Bagaimana akhlak adab keseharian supaya malaikat datang? Contoh, Bu, kalau kita masak nih, habis masak nih, goreng tempe, goreng tahu, diadai piring kan Bu? Ada tempatnya kan? Setelah itu diapakan Bu? Ditinggal dak ngoten. Ditinggal dak ngoten. Makanan itu harus ditutup. Loh, ini perintahnya Nabi. Harus ditutup, dan ketika nutupnya Ibu harus baca bismillah. Goreng tempe harus ditutupi semua. Jangan ditinggal dak, wis didakek nduk dapur ditinggal metu. Nah, bisa didatangi tikus. Tikus itu bisa apa Bu? Suruhan jin. Bisa jelmaane jin. Ya itu tadi seperti yang sampaikan, jin itu bisa berubah seperti binatang yang dia sukai. Jin tikus, cicak, dan lalat ijo gede-gede. Saestu itu Bu, saya pernah habis meruqyah ya pasien saya, klien saya itu dari Gresik datang, Surabaya, orangnya cantik, mulus, glowing, wes lanangnya ganteng, boys. Rumah saya tertutup, ada AC-nya, nggak mungkin ada lubang itu yang masuk. Setelah saya ruqyah, apa yang terjadi Bu? Tiba-tiba rumah saya itu ada lalat hijau gede-gede. Plek itu masuknya lewat mana? Nggak masuk akal. Lalat itu Bu, lalat hijau niku ngageng-ngageng, nemplek pada mabuk. Ya, ternyata itu jelmaannya jin Bu. Itu jelmaannya jin, bisa masuk di mana? Ya unlogic, nggak masuk akal. Saya gini madeg. Waduh, kondisi tiba-tiba habis itu dia ditelepon sama tetangganya, Mbak, omamu dilboni nyambe gede. Oh, berarti di rumahnya itu banyak bulbul sihir. Jadi ketika habis saya ruqyah, melemah jinnya, dia penampakan. Jadi jin itu kalau melemah Bu, dia menampakkan diri. Ya bisa berupa binatang-binatang seperti itu. Ya. Itu lalat hijau gede, ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jadi apa yang disampaikan Rasulullah lakukan supaya apa? Mendatangkan malaikat, keberkahan, ditutup. Nah, kalau dahar Ibu makan, setiap makanan, minuman yang masuk ke mulut kita wajib gunakan tangan kanan. Ya. Tangan kanan. Supaya apa? Berkah. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan kanan, maka lakukan. Jangan sekali tangan kiri. Saya masih banyak melihat ibu-ibu itu kalau minum tangan kiri, ngemplok jajan tangan kiri. Hentikan Bu. Ya, kata Nabi, kamu dibersamai setan. Ya, tapi kalau Ibu pakai tangan kanan, malaikat yang dikirim. Ya, Ibu mau malaikat yang dikirim atau setan yang dikirim? Nah, itu adab-adab sehari-hari itu juga dijaga. Masuk kamar mandi, kaki apa Bu? Kaki kiri lakukan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mengamalkan sunnah itu, kita masuk kamar mandi, toilet, kaki kanan, waduh, setan ini seneng, lali gak ndonga pisan. Ya misalnya Ibu belum hafal doanya, mohon berlindung ya Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wis gak apa-apa. Ya, berlindung pada Allah dari setan. Ta'awud, baca ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Masuk kaki kiri, ya. Nah, itu amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah, itu amalkan Bu. Itu akan mendatangkan kebahagiaan pada kita. Kan apa? Setane wedi, setane kabur kabeh. Nah, kemudian apalagi menjaga kebersihan rumah. Ya, jadi pastikan rumah itu bersih, disapu, dipel. Ya, syukur-syukur ketika ngepel itu Ibu dengan membaca Al-Fatihah. Diruqyah Bu, rumahnya baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nek gak iso wis Al-Fatihah tok baca sambil nyapu, ngepel, itu dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita mendatangkan malaikat di rumah kita. Itu nanti kita akan bahagia, seneng, mercy, hati gak kemerungsung gitu ya.
Kalau misalnya ibu rumahnya kotor, itu nanti banyak jin. Ya, banyak jin itu ada hadisnya kalau kita bersin hasim gitu ya. Nah, itu berarti memang ada something wrong, ada yang salah tuh di tempat itu. Ya, banyak debu-debu kotor-kotor, sarangnya jin ya. Maka harus dibersihkan, rumahnya harus rajin dibersihkan, ya. Dibersihkan, ditata yang rapi. Jangan suka nyusoh. Ibu tahu nyusoh? Nyusoh. Tahu Bu, nyusoh itu apa Bu? Nah, ngelompokno kresek disuwel-suwelno sampai numpuk misalnya. Ya ndak apa-apa, tapi yang rapi, ya dilempet sing rapi, sing indah, ditaruh di tempat khusus, nyimpannya baca bismillah. Barang-barang sing wis gak kanggo Bu dibuang, itu buat sarangnya jin, sarangnya setan. Nanti bukan malaikat yang datang, tapi nanti malah jin-jin setan itu yang datang. Kita nggak akan bahagia, nanti kita sering diganggu, hati kita sering sedih, melamun, emosi, marah, karena hal yang semacam itu ya. Kita nggak mengetahui, makanya dikatakan di ayat ini, ketika Allah mengirimkan malaikat, kamu nggak mengetahui. Sama ketika jin-jin yang masuk ke dalam rumah kita juga tidak mengetahui, karena kita tidak bisa melihatnya. Mereka bisa melihat kita. Ya Bu ya. Jadi nanti pulang dari sini, kalau sudah tidak capek, sambil nyantai-nyantai, alon-alon, barang-barang yang tidak pakai segera dibuang. Dirombengno. Nggih. Ojo nyusoh, nek wong Jawa Tengah nyusoh, nek wong Jawa Timur nyusuh, nggih. Nyusuh. Nah, itu ada Bu orang punya penyakit itu keliling jalan itu ya. Sekarang kok enggak lihat lagi ya. Yang bawa sampah-sampah itu loh Bu. Keliling hidupnya jalan itu ada orang seperti itu. Ya. Bukan tukang sampah loh Bu. Kalau tukang sampah mah pahalanya malah besar ya, membersihkan sampah-sampah pahalanya besar itu. Jadi memang disimpan, dia tidur bersama sampahnya itu. Ada itu keliling kayak gitu. Itu pasti tuh nek diruqyah wis akeh jine kayak gitu. Ya. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang beriman itu mutatahhirin. Orang-orang yang suka bersuci, orang-orang yang suka bersihan, resian. Nah, itu orang mukmin, mukminat. Insyaallah bahagia orang yang resian itu. Nggih, itu. Jadi ibu-ibu, adab-adab, akhlak-akhlak yang disunahkan Rasulullah sing ketokane sepele, nggih, tapi nggarakno malaikat teko niku lakoni, dilakoni, dijalankan. Tapi sing nggarakno setan teko jauhi, nggih, tinggalkan, dibuang. Karena itu syarat kita agar bahagia, nggih, agar kita tenang. Seperti itu. Nah, baik, ibu-ibu rahimakumullah, semua aspek kehidupan, pendidikan, ya, masalah psikologi kejiwaan kita, ekonomi, ya, masalah sosial, apapun itu semuanya harus, kalau ibu pengen bahagia, pastikan Allah mengirim malaikat kepada kita. Ya, baik. Sekarang dalilnya mana Ustazah? Kalau wanita-wanita yang sudah bahagia itu tadi dirindukan surga. Nah, dalilnya surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Insyaallah ibu-ibu banyak yang hafal nih. Surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyut Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi wahai. Jadi Allah menyapa orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwa-jiwa yang bahagia nih walau Bu. Tiang-tiang yang sakinah itu tadi Bu. Jadi kalau orang-orang sudah yang menyelesaikan, ibu-ibu yang sudah menyelesaikan
persoalan-persoalan tadi itu dengan mendatangkan malaikat, insya Allah ibu hatinya tenang. Itu sudah dijamin. Maka kalau sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi ibu-ibu, Allah menyapa nih ibu-ibu yang sudah menyiapkan kebahagiaannya tadi, yang la tahzan, yang tidak bersedih karena sudah mendatangkan malaikat-malaikat dalam hidupnya, maka disapa oleh Allah, hei jiwa-jiwa yang bahagia, jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu, kepada Allah dengan hati yang ridho, dengan hati yang rela, ya, dan diridhoinya. Allah ridho dengan orang-orang yang hatinya itu tadi sudah tenang, wis gak ono gangguan, gak ono sampah, gak ono persoalan-persoalan, karena sudah diselesaikan dengan apa Bu? Malaikat-malaikat yang datang. Gak ono masalah, wis gak ono masalah. Jadi orang-orang yang tenang wis gak ono masalah. Sudah diselesaikan dengan itu tadi, amal solihah yang mendatangkan malaikat. Ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jadi sing engkang masuk menjadi golongan-golongan hambanya Allah, orang-orang yang ahli ibadah tadi, ya, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang itu tadi, orang-orang yang bahagia. Nggih? Kalau sudah masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bu, jadi orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia. Siap Bu? Siap? Insya Allah. Bahagia nggih Bu? Bahagia. Siap ya. Ibu siap mendatangkan siapa? Malaikat. Mendatangkan malaikat. Jangan datangkan syaitan ya. Jangan datangkan para jin dan lain sebagainya. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah kalau hati kita bahagia, rasane niku Bu, pun tah seneng, mangan enak, turu enak, ngaji enak, sholat enak, silaturahim enak, sedekah enak, nggih, sambang dulure enak, apik karo tanggane yo enak, nggih. Ambek koncone apik yo enak, kabeh enak karena hatinya tenang. Orang-orang itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Niku wau ayate surat Al-Fajr ya. Jadi nek wong wis tenang, hatine ridho, Allah juga ridho, ayo mlebu dadi golonganku, golongane hamba-hambaku, abdi-abdiku ya, dan masuklah ke dalam surgaku. Insya Allah. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya menjadi orang-orang ingkang bahagia, manahipun bahagia, legowo sumeleh atine, nggih. Karena apa? Karena kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, sehingga Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya kepada kita semua. Monggo, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggih.